Yuk, Bang Kos. Halo, Assalamualaikum Bu Cayani. Waalaikumsalam, Bang Kos. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bang Kos bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, Ya, katanya punya permasalahan ya. Coba barangkali saya bisa bantu. Coba diceritakan Bu Cayani boleh? boleh. Iya Pak, kebetulan dari kemarin saya tuh mencari Pak Kos ya. Ya. Saya tuh punya masalah gitu karena kemarin kan habis observasi gitu Pak untuk PMM ya. Mm, Terus saya mencari Pak Angkos untuk sharing gitu Pak, untuk mm, melakukan coaching gitu. mm, Jadi permasalahannya ketika melakukan observasi itu, mm, di situ saya sebenarnya sudah menyiapkan media pembelajaran. mm, Jadi saya itu ditegur sama ibu kepala sekolah gitu karena saya kurang menguasai kelas sehingga pada mm. saat proses pembelajaran siswanya tuh ribut, tidak kondusif gitu, apalagi Ya. siswa laki-laki sampai terjadi berantem gitu pas saat melakukan pembelajaran. Mm. Eh, jadi tadi Ibu tuh ditegur ya Bu ya pada saat pengajar. Iya. Kira-kira hambatannya yang menyebabkan ibu itu terganggu dalam proses pembelajaran itu apa sih? Apa yang membuat siswa tadi ibu tidak kondusif itu apa sih sebenarnya? Yang membuat siswa tidak kondusif tuh kalau menurut saya ya Pak, mungkin Mm-mm. karena saya tuh betul kata ibu kepala sekolah, saya itu tidak menguasai kelas gitu. Saya hanya terpacu pada media pembelajaran saya, yaitu menyalakan video pembelajaran berupa YouTube gitu. Saya pikir dengan menggunakan video pembelajaran itu membuat kelas tuh menjadi kondusif dan siswanya tuh menjadi tenang gitu, diam. Yang Mm-mm. malah yang laki-laki bagian belakang terjadi keributan gitu Pak, karena rebutan duduk, itu Oke, hambatannya. oke, kalau tadi bicara siswa ya, sebenarnya apa sih kelebihan Bu Cayani dalam memperhatikan kebutuhan siswa tuh apa sih sebenarnya? Tadi kan bicaranya siswa tuh, ada tidak kelebihan Bu Cayani menguasai dan memperhatikan kebutuhan siswa itu seperti apa? Saya tuh kalau saya pikir kelebihan saya itu untuk memenuhi kebutuhan siswa mungkin saya melakukan pendekatan ya Pak ya, melakukan pendekatan dulu, terus mungkin karena sayanya juga media pembelajarannya itu tidak menarik bagi mereka gitu sehingga mereka membuat menjadi gaduh gitu, menjadi berantem. Jadi saya kelebihan dari situ, saya ingin melakukan sebuah pendekatan dan mengetahui kebutuhan siswa tersebut tuh apa gitu yang harus dipenuhi. Oke, oke. Kalau bicara masalah pendekatan dan tadi kebutuhan siswa ya, gimana sih sebenarnya kalau saya pengen tahu bagaimana Bu Cayani ini menggunakan sumber belajar kayak gimana gitu tadi tuh kan tadi kebutuhan siswa tuh biasanya di kelas gimana gitu seperti itu. Saya biasanya di kelas tuh menggunakan media pembelajarannya menyesuaikan dengan materi pembelajaran ya Pak, materi pelajarannya apa. Hmm, Lalu pendekatannya tuh ingin saya lakukannya sesuai dengan siswa ini kebutuhannya apa. Misalnya yang aktif berarti saya harus menyesuaikan kebutuhan siswa tersebut. Bisa jadi merubah posisi duduk ya Pak. Mungkin dari situ ya, karena sayanya kurang melakukan pendekatan terhadap siswa, kurang memperhatikan atau perhatian kepada siswa, jadi siswa yang duduk yang aktif duduknya sampai aktif lagi, mungkin itu menjadi hambatan bagi saya sih Pak dalam proses pembelajarannya. Nah, untuk sumber belajarnya biasanya ibu dari mana? Sumber belajarnya saya biasanya dari YouTube Pak, melihat YouTube media pembelajarannya. Kalau kebetulan waktu observasi itu saya sudah menyiapkan pengen praktek percobaan gitu, cuman di tengah-tengah pembelajaran itu berhenti di cut gitu langsung sama kepala sekolahnya, yang membuat saya menjadi resah karena terjadi keributan di dalam kelas.
Oke, rebutan kalau untuk berarti melihat video. oke, iya baik. Berarti tadi tentang video, Bu, ya. Berarti Ibu dalam Iya, pembelajaran itu biasanya memberikan sebuah video pembelajaran ya. iya. Nah, menurut Bu Chayani, apakah menggunakan sumber belajar video pembelajaran tersebut dapat membuat siswa lebih kondusif seperti itu? Kalau menurut saya sih bisa menjadi kondusif, Pak. Kalau sayanya mungkin bisa memperhatikan mereka gitu, melakukan pendekatan lagi dengan mengatur posisi tempat duduk atau mengelompokkannya sehingga Mhm. siswa tuh lebih kondusif dan memperhatikan dan di situ bisa dapat mengeksplor informasi baru gitu, pengetahuan baru kalau menurut saya. Tapi ternyata apa yang saya pikirkan itu tidak sesuai pas pelaksanaan gitu, Pak. Malah ribut gitu. Berarti intinya tadi melakukan pendekatan di mapping ya Bu ya, di mapping antara tempat duduknya juga di mapping sedemikian rupa untuk bagaimana siswa di kelas itu merasa nyaman, merasa tentram, dan mungkin dalam videonya juga bisa tercover semua Bu ya, jadi nggak monoton bahwasanya video itu tengah-tengah anak tuh, jadi bisa berkeliling berarti gitu ya. Iya Bu, siap. Tadi sambil ngecek di kelas. Ya, jelas nggak suara saya? Jelas, jelas Bu, jelas, sangat jelas. Jadi jadi gimana? Pangkos aja dulu tah. Udah Bu ini, ya siap. Waktunya sih Nggak apa-apa, nggak apa-apa. apa Sambil jalan, lanjut? lanjut aja lanjut. Tadi kan sampai itu ya, Sampai sampai tadi tuh sampai mana sih Bu ini tuh lupa saya. rencana guys. Rencana, kayaknya sih rencana. Oke. Tadi kan Ibu menggunakan video Rencana. pembelajaran. Menggunakan video pembelajarannya dengan menggunakan Iya. pendekatan yang menurut saya sih bagus lah. Nah, semakin banyak yang kita gunakan kan akan semakin baik gitu. Nah, jadi untuk Ibu rencananya untuk menyelesaikan masalah itu seperti apa sih rencananya? Gitu. Rencana saya yang pertama saya akan melakukan, jelas nggak Pak? Jelas Bu, jelas. Saya akan melakukan minta maaf kepada kepala sekolah saya Iya. dan ingin berbicara untuk sharing gitu kepada kepala sekolah saya tentang strategi pembelajaran apa yang tepat untuk siswa saya itu yang aktif gitu Pak. Rencana saya itu dan ingin merubah strategi pembelajaran saya. Oh, jadi tadi itu kata Pangkos? kuncinya iya. Jadi tadi Ibu kata kuncinya minta maaf ya karena telah membuat kecewa itu Iya. seperti itu ya. Nah, menurut Bu Chayani, Iya. bagaimana sih menyampaikannya kepada kepala sekolah gitu? Saya akan menyampaikannya dengan saya ingin merubah strategi pembelajaran saya, lalu saya ingin mungkin akan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa saya gitu Pak, yang agar itu menjadi tip itu, agar aman tidak terjadi seperti itu lagi. Oke. Menurut saya sih bagus ya Bu ya rencananya. Mudah-mudahan sih yang tadi direncanakan oleh Ibu Chayani dapat berhasil. Nah, terkait tadi kan sudah ya rencananya. Sekarang bagaimana sih komitmen Ibu Chayani terhadap rencana yang tadi Ibu Chayani sudah dijelaskan tadi? Gitu. Halo Bu. Iya Pak, iya. Halo. Jelas nggak Iya. Pak? Jelas. Tadi saya nanya udah Pangkos? jelas. Tadi kan ya jelas. Tadi kan Ibu kan bicaranya kan rencana sudah ya. Nah, kalau yang di sini sekarang bagaimana sih komitmen Bu Chayani terhadap rencana yang tadi itu? Ya, saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dan menggunakan sumber belajar yang tepat gitu untuk siswa saya ya Pak, agar kelasnya menjadi kelas yang kondusif, siswanya juga biar dapat memperhatikan saya dan saya
akan lebih belajar lagi untuk melakukan mengenal kebutuhan siswa tersebut dan bisa mengkondisikan kelas gitu Pak. Dan dari sumber belajar yang sesuai itu harapan saya tuh agar siswa dapat mengeksplor materi tersebut dari sumber belajar yang saya berikan gitu. Iya iya iya. Bagus ya Bu ya. Saya juga mendukung. Mudah-mudahan berjalan sesuai dengan harapan yang Ibu saya inginkan. Iya Pak, terima kasih Pak atas waktunya dan sharing dengan Pak Engkos membuat hati saya juga menjadi tenang ya Pak, nggak pikiran, kemarin-kemarin sih pikiran terus Pak, nggak enak hati gitu sama kepala sekolah saya yang ketika pas observasi ternyata tidak sesuai apa yang saya pikirkan gitu Pak. Oke oke. Ya sama-sama Bu ya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan Bu Sayani dapat berjalan dengan lancar. Oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Engkos, selamat siang. Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang juga. Gimana kabarnya Pak Engkos? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana kabarnya? Alham- Alhamdulillah sehat Pak. Oke. Katanya kemarin Pak Engkos mencari saya ya. Mohon maaf ya Iya. Pak Engkosnya. Heeh. Kemarin sayanya sedang melakukan observasi gitu. Jadi bagaimana Pak Engkos? Apa ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, saya tuh punya permasalahannya Bu ya. Ini hanya sedikit curhat mungkin Bu ya. Mudah-mudahan dengan saya bercerita ke Ibu bisa eh, membuat gambaran saya tuh harus seperti apa seperti itu ya. Jadi gini Bu, ketika saya mengajar di kelas 6, saya itu sering melihat anak-anak itu membuang sampah sembarangan. Kadang juga ya Halo dilaci-laci. Pak Engkos? Ya, jelas nggak Bu? Iya tadi putus-putus. Duh, Gimana? tuh, bolak-balik aja ya. Jadi gini Bu, Aku jadi gini Bu, ya. ketika saya mengajar di kelas 6, saya itu Ya. sering melihat mereka itu membuang sampah sembarangan. Ya kayak seperti dilaci-laci, kadang juga mereka sesudah habis makan snack tuh asal buang aja, kadang juga ya ditaruh di meja. Kemudian ini juga kadang kan di depan kelas tuh kan ada tong sampah ya, kadang sampah tuh ya berserakan seperti itu. Ya. Jadi Pak Engkos itu mempunyai masalah melihat Heeh, anak kelas 6 tersebut banyak yang membuang sampah sembarangan gitu ya Pak Engkos ya, betul, tidak pada betul ya, tempatnya. ya. Ah, Yes. Sebelumnya Pak Engkos sangat bagus sekali ya setelah memperhatikan siswanya Pak Engkos gitu sampai melihat langsung anak membuang sampah sembarangan itu di laci gitu di kolong Ya, mejanya gitu yang bekas snack. Nah, ya. kalau menurut Pak Engkos, sebelum kita mencari solusi, apakah Bapak mengetahui kira-kira apa sih penyebabnya mereka bisa membuang sampah sembarangan gitu Pak? Apalagi mereka tidak membuang keluar kelas gitu, malah memasukkan sampahnya tuh di kolong meja. eh Padahal sih kan menurut saya sih Bu ya, kenapa kenapa apa namanya, mereka seperti itu padahal kan sudah ada tong sampah ya Bu ya, sudah ada tong sampah di dekat kelasnya masing-masing. Ya kalau misalnya karena alasan jauh sih mungkin itu masih bisa lah. Ini kan hanya dekat bisa bolak-balik. Nampaknya memang lebih ke kurang kesadaran diri saja sih Bu sebenarnya kenapa si anak itu membuang sampah sembarangan seperti itu.
Ya, baik Pak Angkos. Tadi Pak Angkos bicara tentang kurangnya kesadaran diri ya Pak bagi Iya, anak-anak iya, tersebut. iya. Lalu bagaimana tindakan Pak Angkos agar siswa tersebut tuh dapat meningkatkan kesadaran diri mereka gitu terhadap sampah? Nah, kalau kalau saya sih, kenapa si anak itu merasa kurang sadar diri, makanya dia itu masih seenaknya gitu, Bu. Nah, masih seenaknya buang sampah sembarangan. Karena kurang sadar diri mungkin, lebih ke apakah ketika pembelajarannya di kelas itu, karena kan notabene kan saya hanya bukan guru kelas ya, Bu, ya. Saya guru PJOK, jadi saya Iya, dalam seminggu tuh cuman 1 kali pertemuan. Nah, apakah, menurut saya sih nanti kalau misalnya mereka kurang sadar diri tuh, coba kita berikan, stimulus tentang berupa, bahaya sampah, sisi positif apa, negatifnya sampah tuh seperti apa, dampak penyakitnya apa saja. Nanti mereka akan coba saya, berikan, video-video. Setelah itu mungkin, apalagi poster-poster juga bahaya, "Ini loh sampah tuh ternyata seperti ini, bahaya seperti ini, untuk kesehatan seperti ini," agar mereka itu tersadar seperti itu. Oh, bagus sekali ya Pak strateginya Pak Engkos mau melakukan adanya poster, terus adanya menampilkan video menjaga kebersihan gitu dengan penyebab ada penyakit ya Pak ya, sangat Ya, bagus sekali dari Pak ya. Engkos. Pak Engkos, kira-kira apalagi sih Pak Engkos selain kesadaran diri gitu, apa yang membuat eh, Kak, kalau Bapak tuh ingin tuh membuang sampah pada tempatnya gitu. Selain kurangnya kesadaran diri tuh apalagi itu kalau menurut Bapak? Oke, kalau menurut saya sih mungkin, lebih ke kegiatan ini ya, Bu, hal-hal positif ya. Kalau misalnya kesadaran diri kan bisa diatur oleh, yang tadi apa namanya, eee, kesepakatan kelas, kan di situ kan ada kesepakatan kelas ya, Bu, ya. Nanti kan di samping kita memberikan Ya, sebuah video, kita juga kan, memberikan sebuah kesepakatan kelas. Jadi tanpa disadari, tanpa mereka melanggar pun mereka teringat gitu bahwasanya, oh kita sudah bikin kesepakatan kelas bahwa mereka itu harus tersadar seperti iya. itu. Nah, nanti kan ada feedbacknya, Bu, apakah feedbacknya itu, eee Halo dengan Pungkas. pembiasan, iya, iya, apakah feedbacknya itu dengan pembiasan segitiga restitusi seperti itu, nanti si anak dipanggil kenapa kok, siswa tersebut melakukan hal itu lagi gitu, di samping dia kesadaran dirinya itu. Iya, iya Pak Engkos. Memang ya anak zaman sekarang itu perlu melakukan pendekatan yang intens gitu ya Pak untuk Mhm, menyadarkan mereka semua gitu atas kebersihan, apalagi kesehatan itu sangat penting bagi kita semua itu, apalagi sama anak-anak ya Pak ya yang harus selalu dijaga gitu. mhm, Paling banyak iya, anak yang mengabaikan tentang kebersihan tersebut. Kemudian mereka juga tidak tahu dampaknya itu apa sih gitu, permasalahan yang akan mereka lakukan gitu Pak ya. Memang iya. yang strategi yang Pak Engkos lakukan itu sangat cocok sekali dan langkahnya juga sangat tepat untuk siswanya Pak Engkos gitu. Kemudian Pak Engkos, saya ingin bertanya rencananya apa sih dan solusi yang cocok untuk mengurangi atau bisa melakukan kesadaran diri penuh gitu pada siswa tersebut tuh apa gitu ya. Tadi kan Pak Engkos sudah mengatakan membuat kesepakatan kelas dengan diyakinkan bersama gitu ya Pak Engkosnya. Selain itu strategi apalagi gitu Pak Engkos yang untuk menyadarkan mereka semua. Saya mungkin, mempunyai, Solusi lainnya tuh apa iya, gitu Pak iya, siap, kira-kira? Bu. Jelas, Bu, jelas. Selanjutnya, ya, Selanjutnya. Nah, ya, jadi gini, Bu, setelah saya ya. mempunyai rencana sih mungkin nanti pada saat pembelajaran saya akan coba menyelipkan, bahaya membuang sampah sembarangan
dan dampak negatif dari lingkungan yang tidak bersih. Menyelipkannya apa? Berupa menayangkan video seperti itu tentang dampak membuang sampah. Bagaimana sih jika sampah-sampah seandainya tidak dibersihkan? Bagaimana juga membuang sampah sembarangan itu dampaknya seperti apa? Itu dengan cara menayangkan video. Nah, jadi rencananya itu berupa pemutaran video ya Bu ya yang lebih konkret. Kemudian pembuatan Iya. yang tadi pembuatan juga kan tadi sudah disinggung tentang pembuatan poster untuk keyakinan kelas. Di dalam kesepakatan kan ada di dalam keyakinan kelas kan ada di dalamnya kan ada kesepakatan kelas dalam menjaga kebersihan ya Bu ya. Kan Iya, nilai-nilai Pak. kebajikan. Nah, seperti itu. Iya. Jadi Pak Angkos akan menampilkan seperti di awal ya Pak ya, Bapak Iya, bilang akan melakukan strateginya menayangkan iya, video-video, poster, terus begitu pentingnya kesehatan bagi mereka gitu, jangan membuang sampah sembarangan, bahwa itu sangat penting sekali kesehatan itu. Ya, Bu. Permasalahan saya ketika saya di sekolah dan saya juga apa yang tadi dibicarakan Ibu benar. Saya coba akan mencoba berbicara dulu dengan kepala sekolah karena kan terkait sampah ini tuh penanggulangannya bukan hanya di kelas ya Bu ya. Penanggulangannya bukan iya, hanya di kelas. Ini kan bisa menyeluruh untuk satu kesekolahan. Nanti kan kita juga kan di briefing, saya juga nanti menyampaikan kepada kepala sekolah yang tadi disampaikan oleh Ibu saya ini juga sama. Nanti coba sampaikan budaya positifnya seperti apa, apakah dengan menggunakan kegiatan-kegiatan baik seperti apa namanya bersih-bersih di awal pembelajaran kan bisa. Apalagi nanti iya. kan bentar lagi kan mau semesteran nih, bentar lagi apakah nanti setelah itu dirapatkan dulu dengan warga sekolah bahwasanya ini kita bikin kesepakatan kelas dulu nih, bikin keyakinan kelas dulu tentang budaya positif. Apalagi budaya positifnya yaitu tentang pembuangan sampah pada tempatnya. Nanti bentuknya seperti apa? Bentuknya yang membuat poster-poster dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu juga saya juga sama sih Bu. Iya. Eh, eh, Ya, saya sangat mendukung sekali program yang Pak Engkos akan lakukan untuk anak-anak kita ya Pak ya, pada kepala sekolah serta rekan lain, dan nanti kita akan mengadakan sesi pertemuannya ya Pak ya, untuk ya, disampaikan ke rekan-rekan yang lain. Ya, saya ya, sangat mendukung sekali dan semoga semua harapannya Pak Engkos juga dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapannya Bapak. ya, baik, baik, baik. Terima kasih ya Bu Jayani ya. Setelah saya tadi bercerita curhat kasar saya tadi bercerita curhat, akhirnya lega gitu. Jadi saya coba terapkan juga di sekolah seperti itu. Baik, terima kasih Bu Jayani waktunya. Assalamualaikum. Iya, sama-sama Pak Angkos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.